या नबी, हम कहते रहेंगे या नबी, हम कहते रहेंगे या नबी, तुझे सुनना पड़ेगा या नबी, तुझे सुनना पड़ेगा या नबी, है हक हमारा या नबी, है हक हमारा या नबी, हम कहते रहेंगे या नबी, हम कहते रहेंगे या नबी। Inilah yang menjadi keluh kesah warga Jepang. Tidak melarang agama apapun untuk beribadah di tempat ibadah mereka masing-masing, tetapi jangan mengganggu atau menggunakan fasilitas umum. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada keselamatan yang datang dari dunia ini. Keselamatan itu datang dari Allah sendiri. Allah sendiri yang memberikan jalan, dan jalannya hanya Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi kalau kawan-kawan sedang mencari jalan yang lurus, jalan yang menuju surga, Yesus dialah jalan yang diberikan oleh Allah satu-satunya untuk menyelamatkan kita. Oke, puji Tuhan, berbahagialah saudara yang percaya kepada Yesus. Dan kali ini Sobat Waras kita akan bahas informasi dari Jepang. Ternyata Jepang saat ini sudah resah dengan orang-orang Islam yang datang ke Jepang dan sangat-sangat mengganggu kehidupan warga Jepang yang damai, kehidupan warga Jepang yang toleransi, kehidupan warga Jepang yang teratur, kehidupan warga Jepang yang tertib, yang bersih, yang rajin, saat ini mulai dikotori oleh orang-orang Islam yang datang ke Jepang. Karena mereka sembarangan melakukan ibadah di jalan-jalan, melakukan ibadah di toko-toko, di fasilitas umum, dan itu sangat-sangat mengganggu. Ya, begitu berisik, begitu mengganggu, sehingga di Jepang ada aksi penolakan imigran-imigran Islam. Karena kehadiran mereka tidak membawa kemajuan, tidak membawa ketertiban, tidak membawa Jepang semakin maju, justru membawa Jepang semakin kumuh, semakin rusak, seperti apa yang terjadi di negara-negara Islam. Apa yang terjadi di Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah begitu rusak, begitu kuno, begitu keterbelakangan? Karena memang mereka semuanya adalah penganut ajaran Islam, sehingga terjadi kekacauan di sana. Setelah di negara mereka kacau, ya, mereka perang saudara, akhirnya mereka mulai lari ke negara-negara kafir. Tapi Anda lihat sendiri, justru di negara-negara kafir ini mereka bisa hidup dengan sejahtera namun tidak tahu diri. Mereka justru menjadi pengganggu, perusak, menjadi benalu yang mengganggu kehidupan warga setempat. Sehingga Jepang sudah mulai melakukan aksi-aksi penolakan, demo menolak imigran. Ini pun terjadi di negara-negara Eropa lainnya, seperti di Inggris, ya, di Eropa, Amerika Serikat, sudah banyak warga-warga setempat yang sangat-sangat terganggu oleh perilaku-perilaku orang-orang Islam imigran ini. Misalnya di Inggris, mereka ingin memberlakukan syariat Islam di Inggris. Ya, dan yang anehnya, mereka bukannya tinggal di negara yang mayoritas Islam, mereka justru datang ke negara-negara yang katanya kafir, tetapi di sana justru mereka melakukan gangguan, melakukan pemaksaan terhadap ajaran mereka, meminta supaya pemerintah setempat mengeluarkan aturan supaya adanya syariat Islam. Ini kan benar-benar bego dan tolol menurut saya. Tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Rusak, samalah kawan-kawan. Di mana-mana mereka pergi dan berada selalu bikin kacau, selalu huru-hara,
selalu bikin gaduh, tidak membawa kemajuan, tidak membawa kesejahteraan, justru membawa keterbelakangan, membawa kekacauan, membawa kekotoran dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi karena cerminan hidup mereka itu adalah dari ajaran mereka. Karena sudah sangat terbukti, Anda lihatlah di negara-negara mayoritas Islam, Afghanistan, Anda lihatlah Yaman, Anda lihatlah Somalia, Anda lihatlah Timur Tengah, ya. Kenapa terjadi di sana kekacauan-kekacauan? Terjadi di sana huru-hara. Kenapa mereka harus tinggalkan daerah mereka, tinggalkan negara mereka? Karena di negara mereka, mereka tidak mendapatkan kesejahteraan. Di negara mereka, mereka hidup susah, miskin. Ya, mereka diperlakukan seperti binatang. Ketika mereka datang ke negara Eropa, diberlakukan sangat-sangat manusiawi. Hak-hak mereka dilindungi, tapi rupanya mereka tidak tahu diri. Semakin melunjak, semakin tidak hormat kepada warga setempat. Itulah ciri-ciri mereka, kawan-kawan. Jadi pola mereka itu adalah apa? Kalau mereka jumlahnya sedikit, mereka itu manut-manut, ya kan? Mereka itu tunduk-tunduk. Tapi kalau jumlah mereka sudah banyak, maka mereka akan menyusun kekuatan untuk menggulingkan daerah tersebut, untuk mereka kuasai dengan ideologi Islam mereka. Sehingga seluruh aturan-aturan daerah setempat, budaya setempat dirubah, ya, untuk diperlakukan budaya dan aturan-aturan Islam milik mereka. Dan ini pun terjadi kan di negara-negara Konoha. Lihatlah Konoha, ya, sudah hampir-hampir kita tidak lihat lagi budaya-budaya Konoha. Pakaian-pakaian adat Konoha sudah dirombak dengan pakaian-pakaian milik Timur Tengah, milik Arab. Ya, apa hebatnya, apa bangganya mereka? Ya, milik bangsa sendiri, budaya sendiri mereka buang, lalu mereka ganti dengan budaya-budaya Arab. Sungguh-sungguh miris, tapi itulah realita, kawan-kawan. Semoga Anda waras dan cerdas. Mari jaga, ya, budaya kita, karena budaya kita lebih mulia daripada budaya mereka. Pakaian kita lebih mulia dari pakaian mereka. Jangan sampai generasi Anda tidak tahu lagi budaya Anda. Jangan sampai generasi Anda tidak tahu lagi bahasa Anda, tidak tahu lagi pakaian adat Anda, karena sudah diganti dengan pakaian-pakaian dari Arab. Salam waras dan support terus Pavel 88 Channel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bermurah hati mendukung Pavel. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.